Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Elsani Julita dari kelas manajemen 21C Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi mengenai perhitungan biaya berdasarkan aktivitas sebagai alat bantu pembuatan keputusan. Materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai aktivitas budget costing atau kita sebut sebagai ABC, di mana di sini ada dua para ahli yang mengemukakan atau memberikan sebuah pengertian mengenai ABC ini, di mana saya mengambil materi ini dari buku karangan Saif Bariska pada akuntansi manajemen. Yang pertama, menurut Hong Ren pada tahun 2005 mengemukakan mengenai ABC, yaitu metode perhitungan biaya yang didasarkan pada aktivitas perusahaan. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa sumber biaya adalah kegiatan internal perusahaan, sehingga wajar saja jika biaya tidak langsung dialokasikan berdasarkan kegiatan tersebut. Itu menurut Hong Ren pada tahun 2005. Sedangkan menurut Carles pada tahun 2008 mengemukakan pendapat mengenai ABC, yaitu biaya berdasarkan aktivitas, perhitungan biaya untuk setiap aktivitas yang kemudian diterapkan pada objek biaya seperti barang dan jasa dengan aktivitas yang diperlukan untuk membuat barang dan juga jasa. Selanjutnya, terdapat beberapa syarat yang meski dipenuhi oleh setiap perusahaan jika ingin menggunakan sistem aktivitas budget costing ini. Di antaranya, yang pertama ada perusahaan itu dengan modal yang cukup. Yang kedua ada perusahaan yang menawarkan berbagai macam produk. Yang ketiga ada perusahaan yang menggunakan sebuah fasilitas yang sama. Dan yang terakhir ada perusahaan yang menggunakan proses produksi yang berbeda-beda pada produknya. Jadi, apabila sebuah perusahaan ingin mengikuti atau ingin menggunakan metode sistem aktivitas budget costing ini, yang harus dipenuhi salah satunya yaitu perusahaan harus memiliki modal yang cukup. Untuk materi selanjutnya, saya akan membahas mengenai penerapan sistem aktivitas budget costing. Pengertian mengenai penerapan sistem aktivitas budget costing ini merupakan salah satu metode untuk menentukan biaya produksi adalah aktivitas budget costing, seperti yang dinyatakan oleh sistem ABC. Beberapa pemahaman itu diperlukan dan juga dikemukakan oleh dua para ahli. Yang pertama menurut Blocher pada tahun 2007 dan juga yang kedua menurut William Carter pada tahun 2009. Menurut Blocher tahun 2007, aktivitas budget costing system atau kita sebut sebagai ABC system membebankan sebuah biaya sumber daya ke item biaya seperti produk, layanan, ataupun pelanggan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya ini. Dan yang kedua, menurut William Carter pada tahun 2009, mengenai aktivitas budget costing ini adalah sebuah perhitungan biaya yang
yang memungkinkan sebuah alokasi beberapa biaya seperti biaya overhead berdasarkan satu atau lebih elemen yang tidak terhubung ke dalam volume. Selanjutnya ada manfaat serta syarat-syarat sistem ABC. Yang pertama saya akan bahas yaitu mengenai manfaat mengenai sistem ABC. Sistem ABC ini memiliki suatu keuntungan pada setiap perusahaan, seperti yang pertama ada biaya dan harga pokok produk yang lebih tepat. Yang kedua ada memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak manajemen. Yang ketiga ada tingkatkan perbaikan berkelanjutan dengan menghapus atau meningkatkan suatu aktivitas yang tidak bernilai tambah. Dan yang keempat, sangat mudah untuk menentukan biaya yang relevan dalam perencanaan strategis. Jadi ada 4 manfaat bagi perusahaan apabila menggunakan sistem ABC ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai syarat-syarat sistem ABC, di mana dikemukakan oleh Sujarweni pada tahun 2015. Syarat-syarat yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam menggunakan sistem ABC ini terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, modal perusahaan harus mencukupi jelas. Ini apabila ingin melakukan sistem ABC ini harus memiliki modal perusahaan yang harus cukup, karena untuk menggunakan pada mesin dan juga lain-lain. Yang kedua, ada memiliki diversifikasi produk yang banyak. Dan yang ketiga, ada penggunaan sebuah fasilitas yang sama. Dan yang terakhir, ada pada masing-masing produk terdapat proses produksi yang berlainan atau tidak sama dengan produk yang lainnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perbedaan penetapan harga pokok produk tradisional dengan metode ABC. Perbedaan yang pertama ada perbedaan mengenai metode tradisional dan juga metode ABC ditinjau dari tujuan. Untuk metode tradisional tersendiri yaitu inventory level, dan yang untuk tujuan dari metode ABC ini yaitu product costing. Untuk inventory level itu sendiri adalah batas seorang inventaris yang dimiliki, sedangkan untuk produk costing ini yaitu proses akumulasi dari biaya-biaya yang terjadi. Sekarang ditinjau dari lingkup yang untuk metode tradisional yaitu tahap produksi. Untuk metode ABC itu ada tahap desain, ada tahap produksi, dan juga tahap pengambilan. Nah, selanjutnya ada fokus. Fokus di sini dari metode tradisional yaitu fokus terhadap biaya bahan baku, tenaga kerja langsung. Dan untuk metode ABC ini untuk fokusnya itu lebih ke biaya overhead. Yang selanjutnya ada menurut periode. Dari metode tradisional itu sendiri ada periode akuntansi, dan untuk metode ABC ini yaitu ada daur hidup produk. Selanjutnya ditinjau dari teknologi yang digunakan. Untuk metode tradisional itu metode yang digunakan yaitu metode manual, sedangkan metode ABC yaitu metode komputer atau telekomunikasi. Selanjutnya akan membahas mengenai kelebihan dan kelemahan menggunakan metode tradisional. Bisa kalian lihat di sini ada metode tradisional dari kelebihan dan juga kelemahannya.
Selanjutnya mengenai kelebihan dan kelemahan menggunakan metode ABC, di mana kalian bisa lihat dari bagan untuk metode ABC itu sendiri ada kelebihan dan juga kelemahan. Terima kasih yang sudah menonton, ditunggu ya untuk materi selanjutnya. Bye bye.